Kami akan mempresentasikan tentang Lampaui Batas Bangkit untuk Indonesia Emas. Tema yang kami beri. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Tahukah kamu tagline pajak bertutur kita tahun ini? Pajak bertutur, sehari mengenal selamanya bangga. Oke. Selanjutnya akan dilanjut oleh Maren. Terima kasih buat Kak Arab. Sebenarnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman kita izinkan perkenalkan diri dulu. Jadi kami dari teman-temannya Arab, mulai dari saya namanya Kak Mares, kemudian ada Kak Farid, kemudian ada Kak Najwa, saya Elis, Kafi, Kak Julan, Kak Yusuf. Halo. Jadi mungkin resminya kita di sini emang ada tugas kuliah ya terkait menyampaikan materi terkait dengan pajak. Sebenarnya mungkin teman-teman kalau yang main sosmed sering ya dengar istilah pajak. Kayak istilah simpelnya teman-teman di kelas pernah nggak bayar uang kas ke bendahara? Nanti uang kas ke bendahara itu nanti kita dipakai untuk apa? Kan pernah nggak teman-teman di sekolah bayar uang kas? Pernah nggak? Kalau gitu siapa di sini yang rajin bayar uang kas? Pernah nggak? Rajin nggak? Keren. Siapa namanya? Nadine. Sering rajin bayar kas atau malah jadi bendahara ya? Jadi bendahara ya? Jadi bendahara ya? Terus biasanya uang kasnya dipakai untuk apa? Buat keperluan kelas kan? Biasanya buat beli makanan atau buat apa? Beli apa? Beli apa? Sapu. Oh, kalian ada tiket kelas gitu ya? Keren. Jadi Kak Nadine sebenarnya sudah jadi contoh kecil di lingkungan masyarakat. Kalau ini kan luas ya, pajak itu kan nanti akan banyak manfaatnya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di belakang. Sebenarnya lebih simpelnya sama seperti itu. Pajak itu seperti pengumpulan uang kas nanti dipakai untuk bersama. Intinya uang kas dari teman-teman nanti dikelola oleh bendahara dan dikeluarkan juga untuk teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung lanjut aja ke bagian berikutnya. 2045 mau jadi apa? Nah, teman-teman sekarang di tahun 2025, 20 tahun lagi teman-teman sudah bisa tahu belum kira-kira di 2045 itu mau jadi apa? Ada yang mau ini nggak menjelaskan kira-kira aku tahun 10 tahun lagi deh, 5 tahun lagi mau jadi apa? Ada yang udah tahu belum? Jadi gembel. Astagfirullah. Jangan gitu dong. Kalau kalian kelas berapa sekarang? SMP, SMA? SMA kan? Jadi bentar lagi mau kuliah kan? Udah tahu mau kuliah di mana belum? SMP di kuliah mas, ditanya kuliah. Ditanya kuliah. Kuliah? Promosi. Mau kuliah di mana? Kuliah di mana, Kak? BSI. Iya, tapi jangan salah loh. Ini promosi dikit ya. BSI sekarang akreditasinya berapa? Tapi harga kampusnya nggak kalah. Emang harganya jujur aja dibanding akred yang lebih unggul lainnya, BSI itu nggak kalah harga dari akreditasinya, tapi harganya juga lebih murah. Jadi bisa dipertimbangkan. Nah, teman-teman, keputusan nanti teman-teman berkuliah di mana itu karena akan menentukan teman-teman mau jadi apa. Jadi buat teman-teman sekarang yang belum, mungkin bisa pikirkan kembali kira-kira mau jadi apa, dan nanti teman-teman akhirnya bisa mantap memilih jurusan apa. Jadi teman-teman di tengah kuliah nih nggak merasa aduh kayaknya salah jurusan deh, ya nggak? Kalau kakak di sini dia nggak merasa salah jurusan di jurusan komputer. Kalian jurusan apa ambilnya? Akuntansi. Terus mau nanti kayaknya mau jadi akunting berarti akuntan. Terus nanti mau lanjut kuliah di mana udah tahu? Ini di Unpad. Di Unpad. Iya, sih. Unpad kejauhan. Bener sih. Emang Unpad, ya benar. Unpad itu emang lebih paling murah. Cuman akreditasinya sering banget deh. Sebenarnya aku juga masih sok Unpad ya. Cuman kalau aku lebih milih BSI sih. Namanya di siapa? Deza. Mau jadi akunting ya? Iya, keren. Salah satu dari teman kita itu Dezara sudah tahu mau jadi apa ke depannya, yaitu menjadi seorang akunting. Harapannya kalau bisa nanti bisa berkontribusi ke negeri, gabung ke teman-teman atau kementerian, nanti sama-sama mengelola keuangan negara ya. Amin, kita doain. Amin. Dan teman-temannya udah ada belum? Kira-kira bayangannya apa? Mau jadi 5 tahun ke depan deh, jadi mau jadi apa? Mau kuliah di mana dan kerja apa? Silakan. Jadi koruptor ya. Enggak, gue aja mau jadi apa? Iya.
Ya bisa sih jadi bokos ya, pemilik properti istilahnya. Boleh. Yang teman-teman yang lain mungkin ada mau share sebelum nanti kita lanjut ya. Ada gorengan. Jadi pemain bola katanya. Pemain basket. Tuh keren tuh jadi atlet. Enggak gitu. Itu saya tuh. Iya. Di pemain NBA. Apa gitu kan. Iya jadi keren banget. Makanya ini ya latihan sama Harapli ya. Oh iya. Ih keren. Pelatihnya nih. Ih, gimana? Harap latihan galak nggak? Baik ya lah. Oh baik. Enggak. Oke kita doakan semoga dari siapa namanya? Ya padu. Dari Fadli. Ya. Fadli, kayak Fadil namanya. Ya Fadli. Aduh. Semoga tercapai cita-cita menjadi pemain NBA Indonesia ya, mengharumkan nama Indonesia ya. Ambil sampingan. Amin. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Nasya. Silakan. Teman-teman, ada yang tahu nggak siapa yang dimaksud dengan Indonesia Emas di 2045? Saya akan menjelaskan ya. Nah, generasi emas 2045 itu adalah konsep yang merujuk pada periode di mana Indonesia diharapkan ada kemajuan, mencapai kemajuan di sektor pendidikan, teknologi, ekonomi, serta kualitas hidup. Nah, tujuannya itu apa sih dari Indonesia generasi emas 2045? Jadi tujuannya untuk membawa Indonesia ke puncak kejayaan dengan standar hidup yang tinggi dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Nah, terus di sini ada sebagai pelajar apa yang kita bisa lakukan untuk menyiapkan kita nanti di Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, bisa meningkatkan kualitas diri, belajar dengan giat, mengembangkan potensi diri, memiliki keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Terus untuk saat ini teknologi lagi sangat meningkat pesat, jadi sebisa mungkin berkembang juga teknologinya. Adik-adik punya sedikit ilmu tentang teknologi agar tidak ketinggalan zaman siapa di zaman sekarang. Indonesia Emas 2045 itu. Nah, yang pertama itu ada pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Apa sih artinya itu? Nah, kita di sini fokus untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan penggunaan iptek sebagai fondasi utama untuk kemajuan bangsa. Nah, yang kedua itu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seperti apa sih pembangunan ekonomi ini? Nah, kita menekankan pentingnya ekonomi yang terus tumbuh, inklusif dan ramah lingkungan agar tetap stabil di masa depan. Nah, yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Nah, di pemerataan pembangunan ini kita mewujudkan pembangunan yang merata antar wilayah Indonesia agar tidak ada kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Nah, yang keempat ada pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Seperti apa sih pemantapan ketahanan ini? Nah, di sini membangun sistem pemerintahan yang kuat, transparan, serta menjaga keamanan dan kedaulatan nasional. Oke, berikutnya ada generasi muda harus peduli kepada negeri. Kita ngomongnya pakai bahasa ini aja, bahasa kita, bahasa santai itu. Generasi muda harus peduli kepada negeri. Kalian peduli nggak sih sama negeri ini? Enggak. Tapi ngomong Pak. Enggak apa-apa, jujur aja. Peduli apa enggak? Peduli. Peduli ya. Masuk semua. Karena kawan pajak adalah pemegang dan kunci masa depan negara. Kedua ada apa yang dapat kamu lakukan saat ini untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Indonesia. Berikutnya ada peran generasi muda dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama ada inovasi dan teknologi dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Generasi muda dapat menjadikan pelopor dalam bidang teknologi dan startup di
digitalisasi, yang kedua ada pendidikan dan keterampilan. Tidak semua warga Indonesia wajib membayar pajak. Kewajiban membayar pajak untuk kita seseorang memenuhi syarat seperti status sebagai warga negara Indonesia dan syarat objektif seperti memiliki penghasilan di atas batas tertentu. Jadi hanya yang memenuhi kedua syarat tersebut yang diwajibkan membayar pajak. Jadi just teori saya deh. Boleh, silakan. Jadi gini, mungkin ketika kemerdekaan proklamasi ya sudah dinyatakan, kemudian kan mereka kan mulai membentuk sebuah negara gitu ya. Nah, tentunya pasti kayak kok ini kosong, maka dibentuk sebuah infrastruktur. Nah dari situ mungkin kekurangan sebuah dana, bagaimana kita memungut sebuah dana dari masyarakat untuk kepentingan negara kita. Mungkin gitu. Tepuk tangan semuanya untuk